Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman, ya bagaimana membuat material ASI untuk penciptaan pertunjukan yang baru, terutama dalam membuat teks pertunjukan. Di video ini akan dibahas dua teks yang bisa diolah dalam penciptaan pertunjukan, yakni pertama adalah peragaan ulang atau reenactment, dan kedua tulisan kreatif. Sebelum menyimak pembahasan lengkapnya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Reenactment atau peragaan ulang adalah teknik yang sangat kuat dalam teater karena memungkinkan Anda untuk memberikan penghormatan atau apresiasi atau reinterpretasi terhadap teks yang sudah ada, baik itu karya sastra, film, media populer, atau pengalaman pribadi, atau bahkan percakapan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan reenactment atau peragaan ulang ini ke dalam pertunjukan. Pertama adalah mengulang momen ikonik dari film atau TV. Jadi mengambil kutipan atau adegan dari film atau acara TV yang memiliki dampak sosial budaya yang kuat dan memainkannya kembali dalam konteks pertunjukan. Hal ini bisa memberikan kedalaman baru terhadap pemahaman kita tentang media tersebut, ya. Contohnya misalnya mengambil dialog dari film klasik, ya, yang berkaitan dengan tema misalnya perjuangan manusia, misalnya seperti Godfather gitu ya. Lalu memainkan ulang untuk membahas tema keluarga, kekuasaan atau takdir, ya, dalam konteks pertunjukan modern. Yang kedua adalah peragaan ulang pidato sejarah. Jadi memainkan kembali pidato terkenal yang telah meninggal, ya, juga meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah. Misalnya seperti Anda cari aja pidato tokoh tertentu, ya. Dan ini bisa digunakan untuk menyoroti tema-tema besar dalam masyarakat, seperti keadilan, ya, hak asasi manusia, atau soal kemerdekaan. Contohnya di dalam pertunjukan ini berfokus pada isu sosial. Jadi memerankan kembali pidato seorang misalnya pemimpin revolusioner untuk menggugah audiens tentang pentingnya perubahan sosial, ya, atau memperlihatkan relevansi pidato tersebut dengan kondisi saat ini, ya, atau sekarang. Yang ketiga adalah peragaan ulang cerita pribadi. Mengingat atau memerankan kembali cerita pribadi atau percakapan yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata, seperti momen yang Anda bagikan misalnya dengan keluarga atau teman. Ini bisa menjadi cara yang intim dan emosional untuk menjalin koneksi dengan audiens. Contohnya misalnya memerankan kembali percakapan yang Anda miliki, ya, dengan orang tua atau kakek atau nenek, ya, atau yang lainnya yang penuh dengan nasihat atau kebijaksanaan hidup. Ini bisa membawa elemen nostalgia atau introspeksi yang kuat dalam pertunjukan. Yang keempat, misalnya mengingat kembali pengalaman atau tutorial di sekolah misalnya, ya. Jadi menggunakan pengalaman belajar yang signifikan dari masa kecil atau sekolah sebagai bahan untuk peragaan ulang. Misalnya mengingat kembali pelajaran atau pengajaran yang menggugah pemikiran Anda. Contohnya memeragakan ulang cara guru mengajarkan Anda tentang sejarah, matematika, seni, atau olahraga, dan menghubungkannya dengan pandangan baru, ya, tentang pendidikan atau sistem pembelajaran di dunia modern. Yang kelima adalah mereproduksi momen misalnya dalam musik atau lirik lagu.
mengambil potongan lirik lagu atau momen dari konser musik yang memengaruhi Anda ya secara pribadi dan memerankannya kembali ya. Ini bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi tema-tema emosional seperti kehilangan, kebahagiaan, atau perjuangan. Misalnya ini memerankan kembali momen dari konser musik yang penuh energi ya, atau memerankan adegan dari video klip yang memiliki dampak emosional yang besar ya, seperti lagu-lagu cinta atau mungkin perjuangan tentang patah hati misalnya. Yang keenam adalah peragaan ulang momen sejarah atau budaya yang berpengaruh. Mengingat kembali peristiwa atau momen penting dalam sejarah yang membentuk identitas sosial atau politik kita, ini bisa melibatkan peragaan ulang ya peristiwa besar seperti misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia atau Hari Buruh atau yang lainnya ya. Misalnya memerankan ulang peristiwa bersejarah ya seperti aksi protes atau pertemuan besar misalnya untuk menunjukkan relevansi peristiwa tersebut dalam konteks masa kini dan bagaimana sejarah ini terus membentuk realitas sosial. Yang ketujuh adalah peragaan ulang dialog dari sastra. Jadi mengambil dialog dari teks sastra klasik atau modern yang kuat dan memainkannya kembali, memberikan interpretasi baru terhadap teks tersebut ya. Contohnya mengambil kutipan misalnya dari drama klasik seperti karya Shakespeare atau Ibsen dan memainkannya kembali dalam suasana kontemporer, memperlihatkan bagaimana tema-tema besar seperti kekuasaan, cinta, dan keadilan ini tetap relevan. Yang kedelapan adalah peragaan ulang interaksi sehari-hari. Jadi mengambil percakapan atau interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering diabaikan ya, namun dapat memberikan perspektif yang menarik untuk pertunjukan. Misalnya memerankan kembali percakapan yang sederhana ya antara teman atau keluarga ya yang mengandung pesan mendalam. Seperti misalnya pembicaraan tentang harapan, tentang ketakutan, tentang mimpi atau tentang hubungan antar manusia. Yang kesembilan adalah peragaan ulang rekaman atau video. Mengambil klip video atau rekaman dari media sosial, vlog atau dokumentasi kehidupan sehari-hari dan memainkannya kembali di atas panggung, ini dapat menciptakan pertunjukan yang sangat personal dan relevan dengan dunia digital saat ini. Contohnya misalnya mengambil klip video yang viral yang mengandung pesan sosial atau budaya tertentu dan menghidupkannya kembali di panggung untuk mengeksplorasi dampak media sosial dalam kehidupan kita. Ya. Yang ke-10, merefleksikan peristiwa kontemporer. Ya. Menggunakan momen atau peristiwa yang sangat baru seperti berita atau kejadian yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir misalnya ya, dan memerankannya kembali untuk menunjukkan bagaimana dunia bergerak, bertransformasi. Misalnya memerankan peristiwa politik atau sosial terkini seperti protes krisis global, perubahan iklim, atau gerakan sosial lainnya ya, untuk mengeksplorasi dampaknya pada kehidupan kita sekarang. Manfaat peragaan ulang dalam pertunjukan ini adalah menghidupkan kembali referensi budaya. Ya. Peragaan ulang memungkinkan penonton untuk merasakan nostalgia atau relevansi teks atau momen tertentu ya, memberi mereka pengalaman yang lebih mendalam atau memberikan perspektif baru. Jadi dengan memeragakan ulang, memerankan kembali momen atau teks yang sudah dikenal, Anda dapat memberikan perspektif baru atau pembacaan ulang terhadap budaya atau sejarah.
Selanjutnya adalah menciptakan dialog sosial. Jadi momen-momen yang dipilih dapat membuka ruang untuk diskusi atau refleksi sosial, menghubungkan sejarah dan masa kini ya. Dengan peragaan ulang ini, Anda tidak hanya sekadar mengenang momen ya, tetapi juga memberikan makna baru pada teks atau peristiwa tersebut, menjadikannya relevan dengan audiens saat ini. Ini adalah cara yang kuat untuk menghidupkan sejarah, budaya, dan pengalaman pribadi melalui pertunjukan. Yang ke-10 ini penulisan kreatif. Penulisan kreatif adalah sebuah eksplorasi yang terbuka untuk berbagai interpretasi dan respon. Memungkinkan Anda untuk menciptakan karya dengan cara yang lebih bebas dan ekspresif. Dalam konteks pertunjukan atau teater, ya, penulisan kreatif dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk menggali tema, emosi, dan ide yang mendalam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan dalam proses penulisan kreatif untuk menghasilkan karya yang orisinal dan dinamis. Pertama, stimulus dari kata-kata. Jadi kata-kata tertentu dapat menjadi titik awal yang menggugah imajinasi. Ini bisa berupa kutipan, mantra, atau bahkan kata-kata yang tidak biasa yang dipilih secara acak. Ya. Misalnya Anda bisa memulai dengan satu kata, ya, seperti perubahan, misalnya, atau cinta atau hati, dan menulis sebuah monolog atau dialog yang berfokus pada bagaimana kata itu membentuk pengalaman tokoh atau tema dari pertunjukannya. Yang kedua adalah stimulus dari gambar. Menggunakan gambar atau visual sebagai sumber inspirasi adalah cara yang efektif untuk memicu kreativitas. Ini bisa berupa lukisan, foto, ilustrasi, atau bahkan citra dalam pikiran. Melihat gambar seorang tokoh misalnya ya, tokoh sejarah atau alam yang dramatis, dan menuliskan teksnya yang menghubungkan elemen-elemen visual tersebut dengan perasaan atau situasi tertentu di dalam cerita. Yang ketiga adalah stimulus dari objek. Objek-objek fisik atau simbolik yang ada di sekitar kita ini dapat menginspirasi tulisan kreatif. Ya, semuanya bisa mewakili memori, masa lalu, atau impian yang lebih besar. Misalnya Anda bisa menulis sebuah narasi atau monolog berdasarkan sebuah objek, seperti misalnya kunci atau sebuah buku yang sangat berarti bagi tokohnya, dan kemudian mengeksplorasi makna objek tersebut di dalam kehidupan tokoh itu. Yang keempat adalah tulis sesuatu yang tidak diketahui. Terkadang proses penulisan kreatif bisa dimulai dengan menulis tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Cobalah menulis tanpa tujuannya atau harapan tertentu dan biarkan alur cerita atau tokohnya ini berkembang secara alami. Misalnya, mulailah dengan menulis tanpa henti ya, seperti membuat aliran pikiran yang bebas, yang mengeksplorasi perasaan atau kejadian sehari-hari tanpa fokus pada struktur atau alur yang jelas ya. Yang kelima adalah gunakan penulisan sebagai eksperimen. Tidak perlu selalu mengikuti konvensi ya atau struktur tradisional. Penulisan kreatif memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan bentuk, gaya, dan bahasa. Misalnya, cobalah menulis teks dalam bentuk potongan-potongan puisi, prosa, atau bahkan seperti catatan harian dari tokohnya. Menciptakan bentuk yang tidak biasa, namun sesuai dengan tema yang ingin Anda sampaikan. Lalu yang keenam adalah penulisan dengan mengambil perspektif lain ya. Mengubah perspektif dalam penulisan ini adalah cara yang baik ya untuk
membuka lebih banyak interpretasi kreatif. Ini bisa berupa menulis dari sudut pandang tokoh yang berbeda atau mencoba menulis dengan suara atau gaya yang berbeda. Ya. Misalnya menulis monolog ya dari sudut pandang objek misalnya seperti kursi atau mungkin cermin, atau dari sudut pandang karakter minor yang sebelumnya ini tidak terdengar suaranya di dalam cerita. Yang ketujuh adalah pembuatan karakter atau tokoh melalui penulisan. Cobalah untuk menulis secara kreatif tentang tokoh yang belum sepenuhnya terbentuk ya. Tulis latar belakangnya, motivasinya, dan konfliknya ya secara bebas. Misalnya buat sebuah narasi tentang seorang tokoh yang sedang berjuang dengan perubahan besar dalam hidupnya ya. Ini tanpa ada batasan ya pada formatnya atau cara penyampaian yang konvensional. Kedelapan, paduan pengalaman dan imajinasi. Penulisan kreatif memungkinkan Anda untuk menggabungkan antara pengalaman pribadi dengan elemen-elemen imajinatif ya, untuk menciptakan teks yang kaya dan unik. Misalnya, gabungkan pengalaman masa kecil Anda dengan elemen fantasi untuk menciptakan cerita yang berbicara tentang identitas ya, tentang perkembangan, pertumbuhan, atau pencarian jati diri. Yang kesembilan adalah dialog tanpa batas. Biarkan tokoh berinteraksi dengan bebas ya dalam bentuk dialog. Anda tidak perlu mengikuti aturan atau konvensi teater yang ketat ya, yang membatasi. Biarkan percakapan berjalan secara alami. Bahkan jika itu berbelok jauh dari arah yang diharapkan, itu biarkan saja. Misalnya tulis sebuah percakapan antara dua tokoh yang tampaknya tidak terhubung ya. Namun biarkan mereka berbicara ya dalam cara yang jujur dan terbuka, mengeksplorasi tema yang muncul dari interaksi manusia. Yang ke-10 adalah reaksi terhadap perasaan atau isu terkini. Gunakan penulisan kreatif ya, tulisan kreatif ini untuk merespon perasaan Anda tentang isu-isu sosial, politik, atau budaya yang sedang berlangsung. Tulis sebagai cara untuk menggali pandangan pribadi Anda atau tokoh Anda terhadap situasi tersebut. Misalnya tulis monolog misalnya tentang tokoh yang merespon sebuah tragedi atau peristiwa yang baru saja terjadi ya. Terus jelajahi perasaannya dan dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut ya. Manfaat penulisan kreatif ini yang pertama adalah ekspresi bebas ya, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide dengan cara yang tidak terikat oleh struktur penulisan konvensional. Lalu juga bisa sebagai eksplorasi diri, membantu menggali aspek-aspek pribadi dan imajinatif yang mungkin tersembunyi ya, menawarkan ruang atau ruang untuk refleksi ya, dan mengembangkan karakter kita. Selanjutnya adalah sebagai inovasi dalam bentuk, memungkinkan Anda untuk bereksperimen dengan bentuk penulisan dan menciptakan karya yang unik dan segar. Lalu juga bisa membangun koneksi emosional. Penulisan kreatif ini seringkali lebih intim dan personal, memungkinkan audiens atau pembaca ini untuk terhubung lebih dalam dengan pesan atau tema yang disampaikan. Penulisan kreatif memberi Anda kebebasan untuk mengeksplorasi dunia teater dan pertunjukan dengan cara yang baru dan menyegarkan, memungkinkan Anda untuk menghadirkan narasi yang beragam dan mendalam. Demikianlah pembahasan dua teks yang bisa diolah dalam penciptaan pertunjukan, yakni reenactment atau peragaan ulang ya, dan tulisan kreatif. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya.